luar biasa tentunya di tahun yang baru ini juga di 2024. Kita tentu mau menyusuri hari-hari demi hari bersama dengan Tuhan. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Karena Dia yang selalu ada di depan kita. Dia selalu setia untuk memeluk kita apapun kondisi kita. Dan Dia selalu setia buat hidup kita. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah ketika berhadapan dengan-Mu. Saat indah, oh saat indah berhadapan dengan-Mu, dengan-Mu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya, oh Tuhan.
survive sampai hari ini. Karena penyertaan-Mu Tuhan, kami ada hingga hari ini. Bersyukur, bersyukur Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri kemuliaan dan dahsyat buat nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu kembali di tempat ini, di persekutuan doa MNC. Biarlah Tuhan persekutuan doa ini Engkau hadir melawat kami masing-masing. Hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami peroleh dari tempat ini pada siang hari ini, kami akan keluar nanti untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang Tuhan, dan banyak orang terberkati melalui kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ketika mereka mau menghancurkan pikiran kami, hati kami, untuk tetap berfokus kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sertai persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami hari ini bersorak-sorai dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kaulah yang baik Tuhan. Mari jemaat yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom. Coba tengok kanan kirinya. Tengok kanan kirinya, berikan salam dulu yang terbaik. Tuhan Yesus mengasihimu, sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Woo! Haleluya. Allah bangkit, amin. Kita happy tentu karena Allah bangkit buat kita. Haleluya. Gerakanlah kekuatan-Mu yang ada. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kau yang bala yang besar Tuhan. Kami percaya Kau punya janji yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa berharap di dalam-Mu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pengharapanku selalu
Sebelum saya pimpin doa, saya beri waktu setengah menit buat kita saat teduh sejenak. Kiri kanan gak perlu denger, kita ngomong dalam hati aja, bersyukur, berterima kasih pada Tuhan dalam hati kita masing-masing. Bapak, terima kasih hari ini kami sehat ada di sini. Terima kasih buat tubuh kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah pada setiap kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Skip makan siang ya. Hari ini saya bertiga bareng sama istri, sama anak saya namanya Akasa. Anak saya usia 2 tahun. Istri saya suka muter-muter berbagai jenis gereja karena dia penyanyi, Maria Sandi, suka muter-muter di gereja Katolik, Kristen Protestan, karismatik dan lain sebagainya. Anak saya satu kali pun gak pernah mau datang ke dalam gerejanya. Jadi ini adalah benar-benar ibadah pertama yang anak saya itu mau masuk datang. Dia tenang, jadi hari ini saya seneng ngelihat dia tuh tenang, duduk tenang. Biasanya dia tuh nggak suka kalau dia ngelihat drum. Drum adalah alat musik yang tidak bisa dia lihat. Kalau dia lihat, asa pikir tuh kalau ada bunyi drum tuh terlalu kenceng, dia tuh suka kaget. Terus jadi dia nggak mau masuk. Padahal kalau dia lagi makan di meja makan, apa aja jadi strict drum sama dia. Sumpit, kayak sendok, garpu, dia suka main drum, ketok-ketok meja. Tapi kalau lihat drum dia kaget. Tapi tadi dia bingung, kok ada suara drum tapi nggak ada drumnya. Nah terus aku bilang, itu dari keyboardnya. Jadi hari ini saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, tapi biasanya sulit jawabannya. Kalau seseorang, saya boleh keluar dari podium kan ya? Boleh. Takutnya disangsi enggak ya? Kalau seseorang menerima keselamatan karena percaya, lalu hidup dalam dosa, mati tidak bertobat, apakah keselamatan yang ada dalam diri dia tetap ada di dalam diri dia, atau keselamatannya hilang daripadanya? Seseorang menerima Kristus dan percaya, selamat karena percayanya, lalu hidup dalam dosa sampai mati tidak bertobat. Apakah keselamatannya dia tetap ada dalam dirinya atau hilang daripadanya? Kita renungin dulu ya. Seseorang menerima keselamatan karena percaya. Karena percayanya itu dia selamat. Di sini bisa tampilkan ayat begitu atau biasanya enggak? Bisa ya? Tampil. Nah, mungkin kita tampilkan Efesus 2 ayat 8. Sebenarnya karena ayat-ayat yang begini saya tuh jadi bingung. Tapi karena bingung saya jadi penasaran. Karena penasaran saya jadi gali. TK, SD, SMP, SMA, waktu saya sekolah, saya gereja karena nenek suruh ke gereja. Sebenarnya kalau ditanya apa kepercayaan saya tuh bingung. Karena sebenarnya saya nggak percaya banget. Sampai satu kali saya datang ke guru agama saya. Terus saya tanya, Pak, saya penasaran. Kan Adam sama Hawa itu berdua. Adam, Hawa itu kan berdua. Oke lah, mukanya mau kayak apa kek? Kok sekarang ada muka orang bule, muka orang China, muka orang Melayu, muka orang Arab, muka orang India, mukanya beda-beda. Muka Adam dan Hawa kayak apa ya? Kok bisa dari dua muka, anaknya bisa beda-beda? Saya nanya gitu penasaran, wajar dong. Ternyata tidak terlalu wajar kalau ditanyakan. Padahal saya nanyanya benar-benar 4 mata. 6 lah, sama teman saya yang satu juga penasaran.
Jawaban guru agama saya adalah, udah, Alkitab itu buku cerita, ambil aja nilai positifnya, kalau bingung ya udah percaya. Nah, buat saya nggak bisa menerima. Buat saya tuh saya tetap, kok begitu jawabannya sih? Jadi sebenarnya bagaimana nih? Jadi saya putusin waktu itu masuk sekolah Alkitab. Sebenarnya waktu masuk itu saya tuh paling ateis kayaknya di antara semuanya, karena sebenarnya saya nggak percaya banget. Mama saya Katolik, papa saya Kristen. Tapi saya penasaran saya cuma satu, jangan sampai nih ya, kalau saya nggak benar-benar percaya terus saya mati, saya kemana gitu kan? Saya pengen cari tahu. Detik ini sih ternyata jawaban yang saya dapat jauh lebih banyak daripada yang saya cari. Tapi ternyata seringkali kita dapat banyak jawaban karena ada kebingungan, karena ada pertanyaannya. Nah, kebingungan saya salah satunya dari sini nih. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatan kita, bukan hasil hebat kita. Itu karena iman. Iman itu pun karena kasih karunia. Karena itu pemberian Tuhan, jangan ada yang memegahkan diri. Terus Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang jadi apalan lah kalau di sekolah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut saya, waktu sekolah Alkitab tuh 4 tahun gitu ya. 4 tahun itu waktu buat saya berpikir, ini jawabannya apa sih? Jawaban pertanyaan yang pertama tadi itu, kalau saya percaya, saya dibaptis, terus saya jadi orang Kristen, saya selamat karena iman saya. Saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kemudian saya hidup dalam dosa dan tidak bertobat sampai mati. Hidup dalam dosa itu secara spesifik, sebut aja semua dosa, semuanya saya lakukan. Lalu saya mati, tidak bertobat. Apakah keselamatannya itu masih ada di dalam diri saya atau hilang? Syaratnya, jawaban ini sederhana. Jawaban pertama, pernyataan pertama yang pasti paling benar, keselamatan tidak akan pernah hilang. Karena itu kasih karunia Tuhan. Masa ntar hilang, ntar datang, ntar hilang, ntar datang. Wah, hidupnya lagi bertobat, keselamatan nempel. Wah, hidupnya lagi nggak bener, keselamatannya hilang. Wah, hidupnya bener lagi, dikasih lagi. Masa kayak begitu? Bukan keselamatan ya dari Tuhan Yesus di penebusan di kayu salib? Kan bukan karena perbuatan kita. Pernyataan kedua yang pasti benar juga, tidak ada orang yang hidup dalam dosa tanpa bertobat sampai mati yang ada di surga. Di Alkitab dimanapun kalau kita baca, tidak mungkin ada orang yang hidup dalam dosa sampai mati tidak bertobat, terus ada di dalam surga. Itu kagak ada cerita begitu. Jadi makin bingung dong ya. Jadi sebenarnya yang bagaimana nih? Keselamatan tidak akan hilang, tapi juga kita tidak mungkin bisa hidup dalam dosa terus mati di surga juga gitu. Nah, puji Tuhan banget, karena ayat yang ini nih, saya jadi mulai nemu oh iya ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, yang diselamatkan yang percaya. Supaya setiap orang yang percaya. Sekarang kita survei sederhana ya. Siapa di antara kita yang percaya kepada Tuhan, tolong angkat tangannya. Hanya yang percaya saja kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, tolong angkat tangannya. Kalau tidak percaya tidak apa, ini pribadi masing-masing. Terus saya mulai menggali, percaya itu apa sih? Tapi saya mencoba jangan terkungkung sama doktrin gereja gitu ya. Saya cuma mau tahu Alkitab itu maksudnya apa. Ini kan Yohanes 3 ayat 16. Biasanya kalau baca ini udah selesai. Terus saya coba baca, ternyata Yohanes 3 ayat 36. Masih di Yohanes 3 juga. Tapi ceritanya belum selesai. Yohanes 3 ayat 16 bilang, kalau percaya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, A-nya besar artinya maksudnya ya Tuhan Yesus gitu ya. Anak Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak beroleh hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Barang siapa tidak taat.
Logikanya berarti percaya sama dengan taat. Oh, maksudnya percaya itu bukan di mulut doang. Maksudnya percaya, kalau Alkitab ngomong barang siapa percaya, supaya setiap orang yang percaya, maksudnya itu percaya itu dalam arti taat. Orang Indonesia kalau ngomong percaya, taat ya taat, beda kata. Kalau di sana, kalau orang ngomong pistewo ya tetap aja artinya percaya, artinya taat. Oh, saya kan kagak tahu. Alkitab kan ternyata tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, ditulis dalam bahasa aslinya yang artinya bisa berbeda dari pengucapan kita. Sekarang, nasi yang masih ditanam namanya apa? Padi. Kalau dia udah kering namanya gabah. Kalau dia udah dimasak jadi nasi. Kalau di bahasa Inggris, padi itu rice, gabah itu rice, nasi itu rice. Jadi semuanya itu rice. Nah, itulah bedanya. Kenapa? Karena di sana jarang makan nasi. Dia nggak ngebedain segitu banyak. Tapi nama-nama roti di sana, susah kita bacanya ya kan. Ini roti. Ya pokoknya roti lah. Jadi ternyata percaya itu taat. Tapi coba balik lagi ke Efesus 2 ayat 8. Kan tadi Efesus 2 ayat 8 bilang, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 9-nya, Efesus 2 ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terus ayat 10-nya, ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah. Kita ini walaupun dilahirkan sama ayah dan ibu, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Oh, jadi kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, bukan sekedar diselamatkan tanpa tujuan. Akhirnya saya nangkep ilustrasi sederhananya. Ilustrasi sederhananya seperti orang, saya ini datang ke toko bibit pohon. Anggaplah penjualan namanya Ko Acun gitu ya. Kok beli bibit? Lo mau bibit apa? Saya bilang, mau bibit duren. Duren mahal, kalau saya tanam sendiri ntar jadi gratis makan duren. Dia kasih saya bibit duren. Masalahnya adalah semua bibit bentuknya mirip-mirip. Mana saya tahu itu nanti numbuhnya jadi apa ya kan? Kata dia bibit duren, ini lagi diskon. Kasih diskon. Gue bilang, waduh, ini yakin duren nih. Duren saya mau duren montong palu loh kok. Iya, nih bibit duren montong palu, lo tanam aja nanti tumbuh jadi pohon montong palu. Lo nggak percaya sama gue, lo nggak usah beli, udah keluar. Waduh, kasar bener ya, udah beli deh. Ya udah cuma 15.000, udahlah 15.000 beli. Pas ditanam, numbuh, kan gak langsung numbuh. Pelan-pelan. Sudah ditanam 1,5 tahun. Dari muncul-munculnya sih wangi-wanginya kayaknya bukan nih. Saya tungguin, saya kasih pupuk. Akhirnya setelah 2 tahun, dia mulai berbuah. Buahnya halus banget. Saya yakin itu mangga gedong, yakin banget. Aduh, masa sebodoh-bodohnya saya nggak tahu itu kan mangga gedong. Ini mah bukan duren. Saya datengin singkonya, saya bawain buah mangganya. Kok, nih duren motong palu. Kata singkonya, dari mana motong palu orang mangga gedong? Nah itu pertanyaan saya kok. Kok waktu itu saya beli bibitnya, bibit duren motong palu, kenapa jadi mangga gedong? Terus dia bilang, oh ya udah. Dia mungkin karena dia juga, apa ya waktu itu gue salah kasih gitu kan. Dia bilang, udah percaya aja. Ini duren, ini motong palu begini bentuknya, percaya aja. Tapi kok ini kan mangga gedong, nggak bisa. Percaya aja, percaya. Ingat percaya. Oh begitu. Yang saya tangkap adalah akar pohon. Keselamatan ini kalau saya ibarat katain seperti pohon. Akar itu adalah penyebab pohon itu ada. Kalau misalnya itu pohon saya tebang batangnya, selama masih ada akarnya, numbuh terus itu pohon. Penyebab adanya pohon adalah akarnya. Kalau akarnya yang dicabut, nggak numbuh lagi. Akar keselamatan, penyebab keselamatan. Kenapa kita bisa selamat? Satu doang jawabannya. Karena Tuhan Yesus mau kita selamat, terus datang kasih hidupnya buat kita. Nggak ada gara-gara, karena saya suka ngasih persembahan, karena saya suka kasih perpuluhan, atau saya suka ngebantu orang tua saya nggak bikin dosa, saya nggak korupsi, saya nggak begini, nggak ada urusannya.
Satu-satunya alasan keselamatan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena kebaikannya doang. Pertanyaan teologi yang tidak akan pernah terjawab adalah, Tuhan, kenapa saya yang berdosa ini Engkau selamatkan pakai nyawamu? Apa berharganya saya sih? Jangankan engkau, teman di sekitar saya aja kalau saya bikin salah dikit, udah ilfil. Kenapa Tuhan ngelihat saya begitu salah banget, tapi setiap hari Tuhan bilang, aku cinta kamu, baru lagi cintanya. Kenapa begitu ya? Tapi pertanyaannya, kalau akar keselamatan itu adalah anugerah atau percaya kita, iman kita, terus dia bertumbuh. Tapi buah pohon keselamatannya, buahnya harusnya apa? Kalau itu namanya pohon keselamatan, buahnya itu perbuatan baik, kesabaran, kepedulian kepada orang di sekitar, kerendahan hati, kepedulian pada orang yang membutuhkan. Itu buahnya pohon keselamatan. Kalau buahnya omongan kotor, pikiran jahat, kemalasan, kesombongan, berarti jangan-jangan akarnya bukan anugerah percaya. Kata siapa kita percaya? Mana bisa dibuktiin kita percaya? Kalau orang benar-benar percaya, benar-benar beriman, terus punya keselamatan dalam diri dia, ciri-cirinya bukan punya surat baptis, bukan bergereja, bukan beribadah, bukan khotbah. Ciri-cirinya buah-buahnya. Lah kan itu kata Tuhan begitu kan? Makanya Tuhan bilang, nanti orang itu dilihat dari buah-buahnya. Kapak sudah disiapkan pada akar pohon. Pohon yang menghasilkan buah yang baik ditanam di kerajaannya. Pohon yang menghasilkan buah yang buruk ditebang, dicampakkan ke dalam api. Itulah kenapa dari awal Tuhan udah bilang, ujung-ujungnya nanti setiap pohon dilihat dari buah-buahnya. Itulah kenapa pohon ara tidak menghasilkan buah anggur. Oh begitu. Jadi kalau begitu Yakobus 2 ayat 14 saya jadi paham. Oh maksudnya semuanya sama. Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara mengatakan bahwa ia punya iman, ia Kristen, tapi perbuatannya tidak menunjukkan hal itu? Apakah kalau cuma ngomong punya iman jadinya selamat? Kata Yakobus. Surat Yakobus itu surat yang sangat pendek. Tapi surat Yakobus itu, kalau kita survei teologi, surat yang pendek tapi berisi ajaran Yesus lebih daripada semua surat perjanjian baru digabung. Ambil semua surat perjanjian baru, Galatia, Efesus, Roma, semuanya digabung, ajaran Yesus paling banyak ada di satu surat Yakobus dibandingkan seluruh surat perjanjian baru lainnya. Ini surat yang esensialnya paling kental gitu. Kenapa? Karena Yakobus adalah saudara Yesus. Yakobus yang ini tuh bukan Yakobus murid Yesus, ini Yakobus saudara Yesus. Kalau orang Katolik mengakuinya ini adalah saudara sepupu. Kalau orang Kristen mengakuinya ini adalah anak dari Maria dan Yusuf setelah melahirkan Tuhan Yesus. Ya apapun, pokoknya tinggal serumah lah. Dari kecil tinggal serumah. Tapi menurut tradisi sejarah gereja, Rasul Yakobus salah satu yang paling terakhir bertobatnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, baru bertobat. Bertobat dalam arti menerima Yesus itu memang Tuhan dan Juru Selamat Mesias yang dijanjikan. Kenapa begitu? Ya karena dari lahir mandi bareng, makan bareng, main bareng, tumbuh bareng, tidur bareng, sakit bareng, senang bareng. Tiba-tiba menyatakan diri sebagai Mesias, paling sulit terima. Pada akhirnya terima, tapi ketika menerima, ketika bikin surat ajarannya coba baca surat Yakobus. Nggak aneh-aneh, nggak muter-muter, nggak kayak doktrin apapun. Hal-hal sederhana untuk kehidupan. Jangan membeda-bedakan orang yang kaya dan orang yang miskin. Kalau kita ingat di Alkitab ada perintah, kalau kamu datang ke satu pertemuan, jangan lihat, wah dia nih pakai tasnya mahal. Wah silakan ibu. Wah yang ini boro-boro pakai tas, bawa kresek somai, nggak bener. Udah mundur. Wah dia nih, kayaknya kalau dari rambutnya salonnya bisa 2-3 juta. Disalaminnya panjang. Ya ibu sehat gimana ibu, demam, ya saya doain ibu lagi demam. Nah giliran misalnya orang ini udah sampai mau mati tapi kagak punya duit, tinggalnya aja di daerah pedalaman, pas lihat KTP-nya alamatnya yakin ini ada perumahan di situ. Bukan itu samping bantaran Gebang. Udah mau mati aja kagak sempat didoain. Oh mohon maaf, Bapak Pendeta lagi sibuk. Nah, siapa yang nasehatin begitu? Itu di surat Yakobus. Kenapa Yakobus bisa ngomong gitu? Yakobus nggak pakai teori-teori teologi yang berlebih-lebihan.
Yakobus tinggal bareng sama Tuhan Yesus. Yakobus yang bilang, kalau kamu punya iman, wah pinter banget bilang punya iman. Kalau nggak ada perbuatannya, mati. Nah, jadi dari sini saya nangkep bahwa saya tutup dengan ilustrasi begini. Aduh, saya demen banget ilustrasi karena saya ini guru sekolah minggu, juga guru buat anak saya. Kalau kita ngejelasin yang berumit-rumit ya, orang udah kagak inget, kagak ngerti. Minggu depan baru seminggu ditanyain, kemarin saya ikut Bapak. Tuhan baik ya kok ya. Nggak bener ini. Tapi kalau kita pakai ilustrasi cerita, itu 20 tahun lagi kalau saya tanya, itu masih ingat. Saya pernah ketemu persekutuan yang udah 5 tahun kagak diisi. Saya terakhir sih 5 tahun yang lalu sebelum COVID, jauh 2 tahun, 3 tahun sebelum COVID. Pasarnya inget gak? Saya inget cerita itu. Yang diinget ceritanya. Itulah kenapa kalau Tuhan Yesus ngajar, pakainya perumpamaan kan? Perumpamaan itu susah dilupain. Siapa sih kalau udah sekali dengar perumpamaan tentang anak yang hilang pasti ingat. Itulah kenapa orang zaman dulu pakai perumpamaan. Nah, kenapa nggak bikin begitu ya kan? Dalam artian, maksud saya adalah perumpamaan terakhir ini menyimpulkan cerita tadi. Sebentar saya cek waktunya masih aman ya? Aman, baru 20 menit. 30 menit kan ya? 10 menit terakhir nih, saya mau ceritain perumpamaan ini. Perumpamaan sederhana yang bikin saya, oh iya ya. Karena ini terjadi dalam hidup saya beneran gitu. Satu hari saya tuh kehilangan, atau bukan kehilangan ya, suka, namanya laki-laki mohon maaf, emang suka lupa naruh ya. Kita kalau lagi panik suka lupa naruh. Kadang-kadang kacamata di atas kepala pun kita lupa, di mana kacamata saya? Di atas kepala. Kita lupa naruh. Saya satu hari taruh apa dompet atau cincin atau apa, pokoknya saya taruh. Aduh, kok kayaknya kagak ada di tempat itu. Saya cari di kolong kagak ada, di mana kagak ada. Saya cari. Ada asisten rumah tangga. Dan cari apa? Ini cari cincin saya. Anggap aja cincin. Terus dia bilang, oh iya, tadi saya ketemuin. Saya ambil, saya taruh di atas meja dapur. Di atas meja dapur. Dalam hati saya nih ya, biasanya ini suka ngasal ngomongnya asisten rumah tangga nih. Jadi saya nggak percaya banget. Saya bilang, iya bu, makasih ya bu. Nah, saya cari lagi di bawah nih. Si ibu balik lagi, Dan cari apa? Saya bilang, oh enggak, ini lagi nyari cincin nama saya yang hilang, kemana tahu? Ini saya udah ambil, ada di meja dapur. Jadi saya percaya apa enggak? Saya berdiri, ibu ngapain sih bolak-balik ke tempat saya? Saya percaya sama ibu. Ibu bilang taruh di mana? Meja dapur kan? Saya percaya, udah ibu bekerja aja. Saya percaya sama ibu, ya. Kasih saya waktu, saya cari sebentar bu ya. Begitu gak? Begitu. Kalau menurut Tuhan, kata Tuhan, kebahagiaan letaknya di mana? Kebahagiaan, damai sejahtera, semua letaknya ada di hati Tuhan. Yang Tuhan mau kasih ke kita dengan sangat berlimpah. Manusia ini sejujurnya, mau dicari kemanapun, suku apapun, agama apapun, kalau ditanya sebenarnya nyari apa sih hidup? Nyari bahagia. Manusia ini makhluk yang sederhana, nyari bahagia, tapi bahagianya beda-beda. Ada yang bahagia kalau anaknya bisa sekolah di tempat baik, masa depan terjaga. Ada yang bahagia kalau orang tuanya jangan sakit-sakitan, yang penting makan cukup. Ada yang bahagia seenggaknya bisa bertahan hidup, membuktikan eksistensi diri. Ada yang bahagianya mau jalan-jalan ke luar negeri, lihat tempat-tempat yang indah yang gak pernah dia lihat. Hak setiap orang untuk berbahagia. Tapi manusia itu hidupnya cari bahagia aja. Di mana tempat yang paling membahagiakan? Siapa yang paling pengen membahagiakan manusia? Ya pasti Tuhan. Kenapa begitu? Saya nggak bisa ngerti sampai saya punya anak. Anak saya ini hidupnya nih sederhana. Dia cuma pengen hidup seneng aja. Dia nggak pakai banyak teori. Dia pengen hidup seneng. Dalam hati saya lebih pengen dia hidup seneng daripada yang dia pikirin. Apa yang dia mau? Orang lain ya minta apa, saya pasti hitung-hitung. Kalau anak butuh sesuatu yang apalagi udah ngomongin krusial, kagak mungkin kita kagak ngelengkapin kebutuhan dia, kagak mungkin. Apalagi misalnya dia sakit apa, nggak mungkin lah kita sengaja, ya sakit tuh biasain ya nggak mungkin. Tapi lucunya tetap aja udah tahu begitu pun kita nyarinya di tempat lain karena kita nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya? Saya nemu jawabannya buat diri saya sendiri. Karena yang saya pikir bahagia ternyata nggak bahagia. Yang Tuhan pikir bahagia buat saya kagak kelihatan sekarang bentuknya.
Yang saya pikir bahagia itu sesuatu yang sekarang saya mau, ya itu bahagia. Anggaplah buat anak permen gitu ya. Buat orang tua permen, iya boleh sesekali. Kalau anak kecil mana ngerti sih? Minta terus kan. Sekali dia minta coklat, dia bisa minta coklat 1 baskom. Dia nggak mikir, dia tidak tahu apa itu diabetes, itu dia tidak paham. Dia pikiran dia cuma permen itu enak, kenapa papa nggak kasih saya? Berarti papa tidak senang, berarti papa tidak sayang sama saya. Tapi buat orang tua yang mikirnya panjang, sesekali makan permen boleh. Tapi kalau terus-terusan, bagaimana ntar gigi kamu, badan kamu semuanya, wah repot. Tuhan lihat nih, kita mau sesuatu, ingin sesuatu, atau setidaknya sedang mengalami sesuatu yang buruk. Kita bilang, Tuhan, emang saya ingin apa sih? Emang saya ingin sesuatu yang lebih-lebih? Enggak, saya cuma pengen orang tua saya sembuh. Kenapa sih? Tuhan, saya cuma pengen hal sederhana, saya cuma pengen anak saya sekolah di tempat yang bagus, di tempat yang lain. Apa sih berlebihan dari itu? Emang saya minta keluar luar negeri apa enggak? Saya cuma minta hal sederhana, kenapa enggak terjadi? Saya cuma minta tolong lindungin keluarga saya, kenapa dia kecelakaan juga? Pertanyaannya, ternyata Tuhan dia itu lebih panjang. Tuhan bilang, kenapa mama kamu sakit terus tetap sakit? Kenapa? Kenapa nggak disembuhin aja? Enggak, kenapa tiba-tiba sembuh? Tuhan kan bisa ngelakuin apapun. Mama kamu sekarang sakit apa sih? Iya tuh, dia sekarang kapar, lemes, kayak orang mau pingsan. Kenapa? Gula darahnya tinggi banget. Waduh, makannya donat, Jeko setiap pagi, tapi punya diabetes. Minumnya kopi, manis. Itu kopi, kalau dikasih gula baru 5 sendok, belum ada rasanya. Kalau buat manis itu buat 15 sendok gula tuh baru manis. Kalau misalnya hari ini dia nggak sakit, dia jadi nggak jaga-jaga. Dia nggak jaga-jaga, umurnya terpendek. Pembuat mujizat yang paling hebat, kalau tiap hari minum sirup matinya diabetes juga, Bu. Maksudnya rasul-rasul yang bisa membangkitkan orang mati akhirnya meninggal juga. Maksudnya hidup itu, kalau ada mujizat-mujizat itu adalah tanda cuma supaya kita bertobat, bukan cuma supaya kita hidup selama-lamanya. Kalau bisa hidup selama-lamanya, kalau saya jadi orang kaya, misalnya kayak Pak Haritanu gitu, saya kumpulin pembuat mujizat di seluruh Indonesia, saya gaji buat kasih saya mujizat tiap hari biar saya nggak mati, nggak sakit, nggak kecelakaan, bisnis bagus. Kan nggak kayak begitu cara hidup bekerja kan. Mujizat ada banget. Pertanyaannya itu kalau terjadi biasanya untuk membangkitkan iman, supaya kita bertobat, yang kayak begitu-begitu. Bukan supaya kita hidup selama-lamanya. Jadinya setelah begitu saya pikir, oh iya ya, pantesan kemarin pas adik saya misalnya belum punya SIM, dia naik sepeda, udah dibilangin orang tuanya jangan ke jalan raya, dia ke jalan raya juga. Dia minta motor nggak dikasih. Dia baru naik sepeda ke jalan raya, nggak ngeliat kiri nggak ngeliat kanan apa, pokoknya dia ngebut-ngebutan aja, pruk, kantem pintu taksi blue, pas jatuh songkel dikit lututnya. Wah, dia bilang gimana penjagaan Tuhan, padahal sebelum berangkat saya udah doa, lindungi saya, tutup bungkus dalam darah Yesus. Tetap aja gue kecelakaan kena pintu taksi blue. Iya, kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya itu tidak kecelakaan, itu lebih berbahaya buat kita. Sekali dikasih motor, sekali kecelakaannya langsung mati, bagaimana? Makanya ini terakhir nih, dengan kesimpulan pernyataan itu adalah, jadi apa sih yang disebut berkat? Apa sih yang disebut kutuk? Apakah semua hal baik itu berkat? Apakah semua hal buruk itu kutuk? Berapa banyak gara-gara berkat warisan keluarga besar berantem, duitnya nggak tahu kemana. Itu bukannya berkat warisan tuh. Malahan gara-gara hidupnya dari orang susah, dia struggling hidup, jadi orang sukses. Bukannya itu kutuk tuh hidup susah, kok malah jadi sukses? Berapa banyak orang jadi, kalau bahasa saya moyung tuh artinya apa ya? Nggak guna gitu. Kenapa nggak guna? Karena memang dilahirin di keluarga yang super kaya raya. Berapa susah orang yang kaya bisa membentuk anaknya punya daya juang, itu susah sekali. Karena anaknya tidak mengerti apa itu berjuang. Dia harus bikin-bikin supaya anaknya berjuang. Orang tuh harus bikin-bikin supaya anak berjuang karena dia lahir kaya raya. Apa itu berkat? Apa itu kutuk? Ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti apapun keadaannya, kalau kita jalanin dengan tujuan yang baik, pasti hasilnya baik. Semisal hasilnya belum baik, itu percayalah, apapun yang terjadi, itu cuma soal 70 tahun di dunia ini sekarang aja. Tapi tentang nasib kekal, konklusi dari cerita kita hari ini adalah jangan, ini udah persis 1 menit terakhir ya.
Saya paling deg-degan kalau di sini ternyata. Karena ternyata jam 1 katanya langsung kerja lagi. Luar biasa. Ya. Jadi penutupnya buat pribadi hidup saya adalah dengan belajar ayat-ayat tadi, Efesus 2, Yohanes 3 ayat 16, Yakobus 2. Yang saya tangkap adalah berarti keselamatan seseorang itu satu penyebabnya, cuman karena anugerah Tuhan Yesus, titik. Nggak ada deh kebaikan-kebaikan kita nggak ada urusan. Tapi ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan itu pasti perbuatan-perbuatannya baik, mulia seperti Kristus. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah diselamatkan, terus kalau saya terus hidup dalam dosa, saya mati tanpa bertobat, apakah keselamatan tetap? Anda tidak pernah diselamatkan. Anda hanya pernah jadi Kristen, Anda hanya pernah dibaptis, Anda hanya pernah bilang percaya. Tapi kalau cuma ngomong cinta, tiba-tiba mendua, bukan cinta. Sama kayak percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Sebelum saya pimpin doa, saya beri waktu 30 detik buat kita saat teduh sejenak. Berterima kasih pada Tuhan dalam hati kita masing-masing. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Hari ini kami belajar sesuatu yang baru. Kami belajar bahwa kalau kami bisa selamat, kami bisa punya kesempatan masuk surga setelah kami mati nanti, Tuhan. Itu satu aja alasannya. Karena Engkau baik dan Engkau menyelamatkan kami dengan darah-Mu. Bukan karena kebaikan hati kami, kesucian kami. Tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tapi kalau kami memang benar-benar telah diselamatkan dan kami percaya, maka hidup kami seharusnya membuahkan hal-hal yang baik. Selayaknya memang kami berakar di dalam Engkau. Tuhan, kalau hari ini buah-buah hidup kami belum memancarkan kebaikan buat orang di sekitar kami mohon ampun, mohon maaf. Kami tidak mau berkeras hati, kami tidak mau membela diri di hadapan-Mu, kami mau diubahkan, kami mau jadi pribadi yang lebih baik. Kami mau hidup dalam damai sejahtera, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih pada firman yang luar biasa yang disampaikan oleh Pastor Aditya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Diberkati untuk pelayanan dan keluarganya. Dan kita akan memberikan persembahan di siang hari ini. Saya persilakan pada yang bertugas. Dan kita juga akan melihat pengumuman untuk sepekan ke depan. Pengumuman PDMNC Center ada doa bersama setiap hari Senin ya jam 6 sore untuk besok 29 Januari. Lokasinya di MNC Play, MNC Tower lantai 11. Jadi Bapak Ibu bisa join untuk di doa bersama ini. Berikutnya, next. Dan untuk minggu pertama di tanggal 2 Februari 2024 ada perayaan Ekaristi dan yang akan melayani Romo Aloysius Hadi Nugroho di tempat ini. Berikutnya, untuk ibadah Jumat akan diadakan kembali di tanggal 16 Februari karena Jumat sebelumnya itu ada libur Imlek ya, cuti bersama, dan akan dilayani oleh Pendeta Irwan Chandra. Berikutnya, untuk laporan kas dan persembahan, Bapak Ibu bisa melihat di depan. Untuk diakonia juga bisa menghubungi Ibu Winda dan Ibu Yordina. Berikutnya, saat ini kita membutuhkan untuk singer, aser, dan juga multimedia. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk pelayanan di tempat ini bisa menghubungi pengurus PIC yang ada di depan, dan juga yang memiliki talenta musik juga bisa menghubungi pengurus PIC yang ada di depan. Berikutnya, untuk Bapak Ibu yang datanya belum ada di PDMNC Center ataupun belum pernah mengisi data, Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di depan ya, untuk
melakukan pendataan jumlah jemaat ataupun data jemaat yang ada di BDMNC Center. Lain-lain tidak ada, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita akan tutup di dalam doa. Saya persilakan kepada Pastor Aditya untuk bisa maju ke depan untuk memimpin doa kita dan doa berkat dan juga doa penutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita, satukan hati kita pada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami telah selesai beribadah, kami mau melanjutkan kehidupan kami. Tapi kami tidak lupa Bapa, kalau hari ini kami bisa bekerja, hidup sehat, hidup damai, karena banyak orang-orang sekitar kami yang memberi berkat saluran rezeki buat kami. Kami berdoa pertama untuk orang tua kami yang terkasih Tuhan. Kami berdoa kalau di antara kami ada orang tua atau keluarga kami yang sedang sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kesembuhan. Kami berdoa kalau di antara kami ada keluarga atau orang tua yang sedang mengalami kesulitan, baik ekonomi, kesulitan mental, kami berdoa Engkau sendiri yang memberikan pemulihan, kedamaian, dan sejahtera-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi bagi keluarga dan orang tua kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga berdoa untuk istri, suami, anak-anak, pemberi pekerjaan bagi kami, MNC Group, Pak Haritanu dengan keluarga, setiap orang yang bekerja di sekitar kami, teman-teman sepelayanan, sepekerjaan, kami berdoa dan bersyukur Tuhan tempatkan kami di sini. Tuhan terima kasih apabila Engkau menempatkan kami dalam lingkungan kerja yang baik, memberikan kami kesempatan untuk menjadi terang-Mu. Tetapi Tuhan, kami juga berterima kasih kalau kami dalam lingkungan kerja yang kurang baik, menjadi kesempatan buat kami menggarami di sekitar kami. Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatunya. Mohon ampun Tuhan, mohon beri petunjuk, beri hikmat-Mu. Kondisi-kondisi hari ini bukan kondisi yang baik buat kami. Kondisi-kondisi perang, kondisi politik menjelang pemilu, dan lain sebagainya. Tuhan, kami berdoa semoga kedamaian tetap terjaga. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Kami akan segera pulang, melanjutkan pekerjaan di mana kami diutus. Arahkan hati kepada Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau sendiri yang memberkati kami. Berkatilah kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, biar kami tahu langkah keputusan hidup kami apa yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Bapa, kami sering tidak mengerti, kami sering lupa. Mohon pimpinan-Mu Tuhan Yesus, mohon pimpinan-Mu Roh Kudus, supaya hidup kami bisa menyenangkan hati Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.